Selamat siang, berjumpa kembali di dalam ruang risiko dan akal sehat. Kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana mengelola masa pensiun. Nama saya Jarod Ramlan Suseno, usia saya sudah 71 tahun, dan saya pensiun sejak tahun 2005 karena memang saya mengambil program pensiun dini. Ketika kita menghadapi pensiun, menurut saya faktor keuangan bukanlah masalah yang dominan. Karena faktor keuangan seharusnya telah kita siapkan sejak kita masuk atau kita mulai bekerja. Tapi ada hal-hal yang menurut saya sangat penting ketika kita memasuki pensiun, yaitu bagaimana kita mengelolanya ketika kita masuk di masa pensiun. Biasanya perasaan itu timbul atau perasaan gamang itu timbul ketika 6 bulan atau 1 tahun pertama kita menjalani masa pensiun. Ada 7 hal yang kita hadapi ketika 6 bulan atau 1 tahun menjalani masa pensiun. Apabila kita tidak menjalankannya dengan baik, maka sering kita mendengar istilah power syndrome yang semua orang pasti tidak menginginkan kejadian itu. Hal pertama dalam mengelola masa pensiun adalah di 6 bulan pertama atau 1 tahun pertama kita merasakan hilangnya atau memudarnya teman-teman kita. Yang dulu kita mempunyai banyak teman, sekarang mulai berkurang. Mungkin berkurangnya juga banyak. Teman-teman kita yang hubungannya dulu sangat harmonis, sekarang mungkin mulai memudar. Itu semua bukan karena relationship kita yang berkurang, bukan karena hubungan kita yang berkurang, tidak. Tapi mereka mungkin masih mempunyai aktivitas bekerja, sehingga mereka masih menjalankan rutinitas, sehingga waktu untuk berhubungan dengan kita agak berkurang. Begitu juga kita yang dulu waktu kita banyak bekerja, sekarang banyak waktu kita yang di luar pekerjaan, sehingga tampaknya kita mempunyai banyak waktu yang berlimpah, sementara teman kita waktunya terbatas karena masih bekerja. Nah, dalam keadaan seperti itu, di tahun pertama kita menjalani pensiun, kita harus aktif membangun komunitas, atau kita aktif dalam komunitas. Tapi hati-hati dalam memilih komunitas. Buatlah komunitas atau bergabunglah dengan komunitas yang memiliki benefit untuk kita. Tapi jangan kita masuk ke dalam komunitas yang justru menjadi beban kita. Dan itu mesti kita pilih dengan baik. Biasanya kita harus membangun lingkungan dan sosial baru yang mungkin dulu pada waktu kita bekerja, waktu kita sedikit untuk lingkungan kita. Tapi ketika kita pensiun, waktu kita sangat banyak untuk lingkungan dan sosial baru kita. Disitulah kita harus lebih aktif menciptakan komunitas di situ. Yang kedua, yang kita hadapi 6 bulan atau 1 tahun pertama menghadapi pensiun
adalah motivasi di hari tua. Seolah-olah ketika kita pensiun atau di hari tua kita sudah tidak punya motivasi lagi. Karena ketika kita bekerja banyak motivasi kita untuk bekerja lebih tepat, motivasi kita untuk menghasilkan pekerjaan yang lebih baik, motivasi kita untuk menciptakan hal-hal baru. Banyak motivasi kita yang ketika kita masih bekerja. Tapi motivasi itu akan hilang dengan sendirinya ketika kita pensiun. Oleh karena itu, ketika 6 bulan atau 1 tahun pertama, kita harus menjaga motivasi itu, yaitu dengan cara kita menetapkan rutinitas kecil kita. Misalnya kita bertanam, sehingga kita mempunyai motivasi bagaimana agar tanaman kita bertumbuh dengan baik. Bagaimana motivasi kita agar tanaman kita berkembang biak dan lain sebagainya. Atau kita mempunyai motivasi jalan pagi yang harus terrecord, misalnya 1 jam sekian kilo dalam kecepatan sekian langkah per menit dan lain sebagainya. Itu adalah suatu motivasi kita. Atau kita mempunyai motivasi, saya harus menulis dalam 1 minggu 1 kali tulisan. Apa aja? Bisa berupa artikel, bisa berupa cerita pendek, bisa berupa macam-macam tulisan yang bisa kita buat. Atau kita belajar hal-hal baru. Banyak sekali hal baru yang mesti kita pelajari ketika kita masih bekerja. Hal-hal baru itu asing buat kita. Tapi pada waktu kita pensiun, kita mesti mencari hal baru. Itulah yang menimbulkan motivasi kita di hari tua. Sehingga motivasi tidak pernah hilang, hanya bergeser dari motivasi pada waktu kita bekerja dan motivasi kita di hari tua. Jadi tetap ada motivasi. Yang ketiga, bagaimana perasaan kita 6 bulan atau 1 tahun pertama adalah hilangnya struktur aktivitas kerja. Ya, mungkin kita sadari ketika kita bekerja, semuanya teragenda dengan baik, terschedule dengan baik. Hari ini kita mesti bertemu dengan siapa, pekerjaan mesti diselesaikan kapan, hari ini kita rapat dengan siapa, semuanya terschedule dengan baik dan kita harus memenuhi schedule itu. Tapi ketika kita pensiun, schedule itu seolah-olah hilang, udah nggak ada lagi schedule itu. Kita seperti orang bebas karena kita tidak mempunyai schedule itu, sehingga kita harus menciptakan schedule aktivitas kerja seperti itu, yaitu dengan membuat struktur yang ringan lah, misalnya jadwal olahraga, misalnya membaca, hobi, dan lain sebagainya. Karena olahraga itu macam-macam rupanya. Ada olahraga jalan pagi, ada olahraga pernafasan, ada olahraga paru-paru, dan lain sebagainya. Itu kita bisa buat struktur aktivitas kerja. Kapan, hari apa kita bekerja, berolahraga dari bermacam jenis olahraga itu. Yang keempat adalah tentang seolah-olah ketika kita sudah pensiun, ambisi kita menjadi memudar. Seolah-olah kita tidak mempunyai ambisi. Ini yang sangat berbahaya bagi kita. Ternyata ambisi itu tetap harus ada, baik kita bekerja maupun setelah kita pensiun. Tapi jenisnya mungkin yang berbeda. Ketika kita masih bekerja, ambisi kita ingin cepat promosi, ingin cepat dimutasi yang kita inginkan, ingin lebih baik, mendapatkan ruangan yang lebih baik, dan lain sebagainya. Tapi pada waktu kita sudah pensiun, ambisi itu kita geser, kita ubah. Misalnya, ambisi untuk menjadi yang baik di lingkungan kita. Misalnya ambisi tentang kita harus fokus kepada kesehatan kita. Kita ambisi terhadap bagaimana kita menciptakan bahagia
untuk diri kita sendiri dan keluarga kita. Itu suatu ambisi yang juga tidak mudah. Sama seperti ambisi pada waktu kita bekerja, cuma jenisnya aja yang berbeda. Yang kelima adalah perasaan yang sering kita alami ketika kita pensiun adalah, loh, pada waktu saya bekerja rasanya ada pressure dari atasan. Harus datang jam sekian, pulang jam sekian, pekerjaan harus diselesaikan secepat mungkin. Ada pressure, baik dari atasan, dari lingkungan, dan lain sebagainya. Ketika kita pensiun, pressure itu tampaknya sudah tidak ada. Ternyata bukan itu, tetap pressure mesti kita ciptakan. Tapi pressure itu adalah untuk menikmati hidup kita. Jadi pressure bagaimana kita, hidup kita agar lebih nikmat. Tapi dengan tekanan-tekanan yang kecil. Kita isi pressure kita dengan lebih banyak bersyukur, berkarya tanpa beban. Misalnya, kebetulan saya mempunyai hobi melukis. Ada pressure, oh ada lukisan saya ini mesti saya selesaikan dalam waktu 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, karena banyak pesanan. Misalnya seperti itu. Boleh pressure itu, tapi jangan terlalu besar seperti yang di pekerjaan. Pressure itu kita mesti manage dengan baik, yang membuat kita bahagia, bukan pressure yang membuat kita menjadi tertekan, tidak bahagia. Yang keenam adalah sense of urgency. Mungkin kita semua merasakan ketika kita bekerja, ada yang perlu, ada yang harus kita prioritaskan, ada yang kita butuhkan. Jadi ada prioritas dan kita butuhkan, ada prioritas, ada yang kita perlukan. Itu ada sense of urgency, mana mesti kita dulukan. Apakah prioritas ini yang kita dulukan, atau kebutuhan ini yang kita dulukan, atau kita sampingkan. Di dalam pensiun, apakah masih ada sense of urgency itu? Masih. Tapi, ya kita mesti melihat sense of urgency itu yang penting-penting saja. Untuk siapa? Untuk kita. Kalau dulu sense of urgency untuk lingkungan, untuk pekerjaan, sekarang sense of urgency-nya untuk diri kita. Misalnya seperti apa? Oh, saya harus menjaga kesehatan saya. Oh, saya harus memperbaiki diri saya. Spiritual saya mesti saya perbaiki. Perilaku-perilaku kita yang di bekerja yang menurut kita kurang baik, kita perbaiki. Jadi ada sense of urgency di dalam masa pensiun. Dan yang ketujuh adalah, ini yang paling penting adalah hilangnya identitas. Hilangnya identitas. Banyak kan para pensiun merasa identitasnya hilang. Perlu saudara ketahui bahwa identitas itu adalah bukan jabatan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa identitas itu adalah jabatan. Dulu saya punya, misalnya kita punya identitas sebagai kepala bagian. Oh, identitas kita sebagai manajer. Oh, identitas kita sebagai direktur. Oh, identitas kita sebagai komisaris. Ketika kita pensiun, identitas kita hilang. Dan mereka merasa kita sudah tidak punya identitas lagi ketika pensiun. Itu adalah perasaan yang salah. Karena identitas itu, saya katakan bukan jabatan. Identitas adalah hati kita. Bagaimana kita mempunyai identitas hati kita yang suka membantu, identitas hati kita yang suka beramal. Oh, misalnya, oh bapak ini sukanya beramal, itu identitas. Oh, bapak ini berakhlak baik, itu identitas. Oh, bapak ini sangat cinta dengan keluarganya, itu identitas. Jadi identitas sekali lagi adalah bukan jabatan, tapi hati kita, amal kita, akhlak kita, dan cinta kasih kita kepada keluarga. Itulah kira-kira 7 hal yang harus kita manage dengan baik ketika kita menjalani masa pensiun. Yang itu umumnya dirasakan pada 6 bulan sampai 1 tahun terakhir, 1 tahun pertama. Sehingga itu kita mesti manage dengan baik. Mudah-mudahan kita bisa memanage 7 hal itu dengan baik, dan sehingga kita dapat menikmati hari tua kita dapat menikmati masa pensiun kita dengan rasa bahagia menuju ke
ke pelabuhan terakhir kita. Insya Allah bekal kita cukup untuk menuju ke pelabuhan terakhir kita. Terima kasih, sampai jumpa lagi di Ruang Risiko dan Akal Sehat dengan tema yang berbeda. Terima kasih, selamat siang.